أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Para hadirin dan hadirat yang semoga kita senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada pagi yang berbahagia ini kita akan melanjutkan kajian bersama sejarah para sahabat, di mana kita telah sampai pada pembahasan dari salah seorang sahabat yang mulia, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sama-sama kita cintai. Beliau adalah sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, di mana pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan kisah sejarah tentang sahabat mulia yaitu Abdurrahman bin Auf. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sejarah salah seorang sahabat yang satu suku dengan Abdurrahman bin Auf, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas, kalau kita lihat dari nasabnya, beliau juga berasal dari Bani Az-Zuhrah. Bani Zuhrah ini adalah kakek beliau yang keempat. Kita bacakan nasabnya. Nama beliau adalah Sa'ad. Nama ayahnya adalah Abi Waqqas. Abi Waqqas ini nama aslinya adalah Malik, tapi lebih dikenal dengan Abi Waqqas. Nama aslinya Malik. Malik ini ayah daripada Sa'ad. Malik ayahnya adalah Wuhaib atau Uhaib. Ada dua bacaan, ada yang mengatakan Uhaib, ada yang mengatakan Wuhaib. Wuhaib memiliki ayah namanya Abdu Manaf. Abdu Manaf memiliki ayah namanya Zuhrah. Nah, Zuhrah inilah nanti akan disandarkan kepada suku mereka, yaitu Bani Zuhrah, sehingga orang yang berasal dari Bani Zuhrah disebut dengan Az-Zuhri. Jadi kalau ada ulama yang bernama Az-Zuhri berarti satu suku dengan Bani Az-Zuhrah. Jadi Quraisy itu punya banyak suku Quraisy, diantaranya adalah Bani Hashim, ada lagi Bani Adi, ada lagi Bani Taim. Bani Taim adalah salah satu suku yang di sana pembesarnya adalah Abu Bakar. Ada juga namanya Bani Adi. Bani Adi itu salah satu suku yang pembesarnya adalah Umar bin Khattab. Dan ada juga Az-Zuhri. Az-Zuhri termasuk pembesarnya diantaranya adalah Abdurrahman bin Auf dan Sa'ad bin Abi Waqqas ini. Jadi Az-Zuhri itu diambil dari kakeknya yang keempat, yaitu Az-Zuhrah, Zuhrah, sehingga mereka lebih dikenal dengan sebutan Bani Zuhrah, Bani Zuhrah, dan disandarkanlah orang-orang yang berasal dari Bani Zuhrah ini, keturunan Bani Zuhrah, yaitu Az-Zuhri. Nah, para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau ini ternyata saudara Sa'ad bin Abi Waqqas ini adalah saudara dari pihak ibu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebut Sa'ad bin Abi Waqqas ini adalah khalun. Khalun itu sama kedudukannya atau posisinya seperti ammun. Namun bedanya, kalau ammun adalah saudara dari pihak ayah, kalau khalun adalah saudara dari pihak ibu. Kalau kita bahasakan adalah seperti pakde atau paman. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas ini disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai pamannya. Kenapa?
Karena Sa'ad bin Abi Waqqas adalah saudara dari ibu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Aminah. Coba kita lihat nasabnya Aminah. Aminah itu miliki ayah namanya Wahab. Wahab dengan kakek Sa'ad ini adik abang. Jadi Wahib dengan Wahab itu adik dan ya, mereka saling bersaudara. Jadi Wahab dengan Wahib sama-sama bersaudara, yaitu satu ayah. Siapa ayah mereka? Abdu Manaf. Abdu Manaf memiliki ayah namanya Zuhrah. Nah, Zuhrah inilah nanti akan disandarkan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian kalau kita lihat nasab beliau bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kakek yang bernama Kilab. Kilab ini adalah jamak dari kalbun, artinya anjing. Jadi Kilab itu adalah anjing-anjing. Jadi orang-orang terdahulu senang menamakan anak-anaknya dengan nama binatang seperti asad, singa. Dan ini bukan sebuah hal yang dikatakan aib, tidak. Kenapa mereka senang menamakan pada zaman Quraisy nama-nama binatang? Karena dari sifatnya. Apa yang dapat kita lihat sifat terbaik yang dimiliki oleh anjing? Ternyata banyak. Anjing itu amanah, anjing itu adalah memiliki sifat yang cerdas, anjing itu juga memiliki sifat-sifat yang memiliki hal-hal yang terbaik yang dimiliki oleh anjing tersebut. Nah, Kilab ini adalah kakek yang kesekian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi anjing itu tidak mutlak terlarang dan tidak mutlak hal itu membuat kita sebagai muslim menghinakannya. Oleh karenanya boleh seorang muslim memelihara anjing, boleh, tapi tentu dengan beberapa syarat-syarat yang ditentukan oleh syariat Islam. Di antaranya adalah tujuannya seperti menjaga rumah dan tidak boleh masuk ke dalam rumah. Pernah kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu, seperti pada pembahasan yang lalu tentang adab-adab bertamu, di mana ada sosok seseorang yang memang sengaja memelihara anjing lalu dia ikat anjingnya di tengah jalan. Setiap orang yang lewat, anjing itu menggonggong, sehingga si pemilik anjing ini akan menyambut orang yang datang tersebut. Nah, ini adalah nama-nama dari kakek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau memiliki istri. Istri beliau sangat banyak sekali, berjumlah 11 orang, tapi bukan dalam satu masa. Dalam satu masa dibatasi oleh syariat Islam hanya 4. Tapi di sini tidak dijelaskan apakah ada yang dicerai, ada yang meninggal. Yang penting jumlah keseluruhan daripada istri beliau adalah 11 orang. Dan putra beliau berjumlah 16 orang. Jumlah putri beliau 16 orang. Jadi total anak beliau yaitu 36 orang. 18 orang tambah 18 orang, bukan 16 tapi 18. Jadi total keseluruhannya adalah 36. Nah, para hadirin hadirat muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lihat mauliduhu wa sifatuhu, kelahiran beliau dan sifat-sifat fisik yang beliau miliki. Beliau lahir di kota Mekah. Namun berbeda pendapat para ulama pada tahun berapa beliau dilahirkan. Ada ulama mengatakan beliau itu dilahirkan pada tahun ke-23 sebelum hijrah. Ada yang mengatakan bahwa beliau itu lahir pada tahun ke-19 sebelum diutusnya Nabi. Nabi diutus pada usia berapa tahun? Berapa tahun? Nabi kita Muhammad SAW diutus pada usia berapa tahun? 40 tahun. 40 tahun. Berarti Sa'ad bin Abi Waqqas dilahirkan di usia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 19 tahun sebelum diangkat menjadi nabi. Berarti berapa usia Nabi Muhammad? 21 tahun. Lahirlah Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi selisih usia beliau dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekitar 20 tahun sampai 21 tahun. Nah, ini kelahiran beliau.
Tidak disebutkan tahun berapa karena memang di saat itu belum ada tahun. Nabi Muhammad SAW saja tidak tahu tahun berapa karena belum ada tahun di saat itu. Sehingga lebih dikenal dengan peristiwa apa. Nabi Muhammad SAW dilahirkan pada peristiwa gajah. Biasanya seperti itu. Tahun fil. Kenapa disebut dengan peristiwa gajah? Karena di tahun bersamaan dengan lahirnya Rasulullah SAW ada penyerangan Raja Abraha terhadap Ka'bah Rasulullah SAW. Sehingga lebih dikenal Rasulullah SAW dilahirkan pada tahun gajah. Nah, kalau kita sandarkan kepada tahun gajah berarti sekitar 20 sampai 21 tahun Rasulullah SAW lahir, barulah beliau dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau memiliki sifat fisik. Ini supaya kita lebih kenal dengan beliau. Beliau ini adalah seorang laki-laki yang fisiknya tidak tinggi, artinya orangnya qasir, pendek. Badannya besar, gemuk, tapi gemuk di sini bukan karena kebanyakan lemak. Bisa dibedakan ya Pak. Kalau kita bilang gemuk, seorang itu gemuk, kesannya jelek. Tapi gemuk di sini bukan kesannya jelek. Gemuk di sini memang badannya apa namanya itu? Gempal. Memang badannya gempal, bukan karena gemuknya itu dipenuhi oleh lemak-lemak, bukan. Kenapa badannya gemuk gempal tidak ada lemaknya? Karena memang beliau ini dari kecil kebiasaannya adalah memanah dan melempar tombak. Jadi beliau ini orang yang sangat ahli sekali dalam memanah dan melempar tombak, sehingga setiap sasaran beliau tidak pernah meleset. Dan beliau memiliki kelebihannya adalah daya pandang beliau itu sangat tajam sekali. Jadi penglihatan beliau itu sangat tajam sekali, sehingga pada suatu ketika dia duduk dengan para sahabatnya, dia pernah ingin mengetes daya penglihatan teman-temannya. Di suatu padang pasir, dia mengatakan pada teman-temannya, di sana itu apa yang kalian lihat? Kata para sahabatnya, sepertinya itu burung. Ada burung di sana. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, itu bukan burung. Itu adalah seseorang yang sedang mengendarai onta. Ternyata tidak berapa lama kemudian, pandang yang tadi dilihat sesuatu yang dari kejauhan, semakin mendekat, ternyata benar. Saat tebakannya yaitu seseorang yang sedang mengendarai onta. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas ini memiliki daya pandang yang begitu kuat, sehingga dari kejauhan beliau tahu. Makanya setiap kali beliau memanah, setiap kali beliau melemparkan tombak, hampir tidak pernah meleset, pasti tepat pada sasarannya. Sehingga beliau memiliki usaha beliau adalah sesuai dengan hobi beliau. Karena hobi beliau adalah suka manah, suka melemparkan tombak, beliau memproduksi. Jadi beliau itu punya pabrik pembuatan panah dan pembuatan tombak, senjata-senjata yang lainnya. Ini adalah sifat-sifat beliau. Para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk kepada poin yang berikutnya adalah kisah keislaman beliau. Kisah keislaman beliau dimulai dari mimpi beliau. Jadi berbagai macam jenis orang ketika ingin mendapatkan hidayah. Di antaranya adalah dengan melalui mimpi. Seperti contohnya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas, dan ini diceritakan oleh putrinya bernama Aisyah. Aisyah adalah putri Sa'ad bin Abi Waqqas. Pernah menceritakan, Abi maksudnya ayah saya pernah bercerita. Kata ayahnya, ra'aitu fil manam, aku melihat di dalam mimpiku. Dalam mimpiku tersebut, kata Sa'ad bin Abi Waqqas, aku berada di kegelapan, sehingga aku tidak bisa melihat sesuatu di dalam kegelapan itu. Tiba-tiba ada cahaya yang memancar, dan cahaya itu seperti rembulan di malam bulan yang gelap gulita, rembulan purnama. Terlihatlah sosok seperti mengeluarkan cahaya, yang cahayanya itu seperti bulan purnama. Lalu aku ikuti cahaya tersebut. Setelah aku ikuti, ternyata setelah dekat dengan cahaya itu, aku mendapati ada beberapa orang yang di sekitarnya. Lalu kemudian aku kenal dengan orang tersebut, di antaranya adalah Zaid bin Haritha, kemudian Ali bin Abi Thalib, kemudian Abu Bakar. Ini mereka bertiga saya kenal.
Lalu setelah selesai dalam mimpi tersebut, aku kaget. Siapa sosok laki-laki tersebut yang memiliki cahaya yang luar biasa di malam gelap yang gulita. Lalu kemudian keesokan harinya Sa'ad bin Abi Waqqas menemui orang yang dia kenal, yang pernah dia lihat dalam mimpinya, yaitu Abu Bakar. Lalu nanti dari Abu Bakar inilah beliau belajar banyak tentang Islam, sehingga kata para ulama, di antara keutamaan yang dimiliki oleh Abu Bakar adalah Sa'ad bin Abi Waqqas masuk Islam melalui tangannya. Jadi Abu Bakar radhiyallahu taala anhu itu memiliki kelebihan dan keutamaan sangat banyak. Di antara 10 sahabat yang masuk surga dijamin oleh Rasulullah, ada 5 para sahabat masuk Islam di tangan beliau. Di antaranya adalah Utsman bin Affan. Ini orang kaya raya semua. Utsman bin Affan, Zubair bin Awwam, kemudian Talha bin Ubaidillah, Abdurrahman bin Auf, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi di antara 10 para sahabat yang pernah kita hafal, 10 para sahabat yang masuk ke dalam surga dijamin oleh Rasulullah, direkomendasikan oleh Rasulullah langsung, 10 sahabat tersebut. Siapa mereka? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Zubair, Talha, kemudian Sa'ad, Sa'id, Abdurrahman, dan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. 10 dari sahabat ini, 5 orangnya masuk Islam melalui tangan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Siapa mereka kelima orang tersebut? Zubair bin Al-Awwam, Talha, kemudian Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Bayangkan, ketika mereka berlima ini masuk Islam, mereka melakukan salat, mereka bersedekah, mereka berjihad, mereka membela Islam. Semua amalan-amalan yang mereka lakukan ini, pahalanya mengalir ke siapa? Ke Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Abu Bakar, amalan-amalan yang dia kerjakan, orang-orang yang masuk Islam di tangan beliau, pahalanya juga akan didapatkan oleh siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, keliru sebagian kaum muslimin yang mengirimkan Al-Fatihah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah. Al-Fatihah ini kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa keliru? Karena tidak pun kita hadiahkan Al-Fatihah kepada Rasulullah, Rasulullah akan mendapatkan pahala atau tidak? Mendapatkan. Karena Islam ini kita dapatkan dari siapa? Kalau kita rentetkan sampai ke atas, Islam ini kita dapatkan dari siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi setiap huruf yang kita baca pun secara otomatis pahalanya akan didapat oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangankan Al-Fatihah, Al-Baqarah pun yang kita baca, Ali Imran tanpa kita hadiahkan, itu akan secara otomatis sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga Abu Bakar. Tanpa pun dihadiahkan pahalanya kepada Abu Bakar, 5 sahabat ini akan terus mentransferkan pahalanya kepada Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Para hadirin dan hadirat ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika setelah bermimpi, beliau bertemulah dengan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Belajar banyak, bertanya tentang Islam, bertanya tentang sosok seorang yang dia lihat dalam mimpi yang mengeluarkan cahaya tersebut itu siapa. Dijelaskanlah itu Muhammad. Setelah itu dia datanglah ke Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau melihat Nabi Muhammad sedang salat asar, dan setelah salat asar beliau mengumumkan keislamannya di hadapan para sahabat-sahabat yang lainnya. Namun beliau mendapatkan ujian yang berat. Ketika memeluk agama Islam, beliau mendapatkan ujian yang berat. Begitulah kita terkadang ketika kita ingin melakukan ketaatan kepada Allah, ketika kita ingin mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, lalu terkadang kita mendapatkan tantangan. Tantangan itu bukan dari tetangga kita, terkadang bukan dari orang lain, namun tantangan itu terkadang datangnya dari keluarga kita. Sebagaimana Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas tidak pernah ada orang yang berani mencolek bahkan mengganggu setelah beliau Islam. Sehingga tidak terdapat di dalam sejarah beliau ini berhijrah ke Habasyah. Beliau termasuk orang yang tidak ikut berhijrah ke Habasyah. Kenapa? Karena tidak ada yang berani mengganggu keislaman beliau. Tapi beliau terganggu keislamannya dari orang tuanya sendiri. Jadi ujian beliau itu didapati dari ibunda tercinta beliau yang betul-betul beliau cintai. Nah,
Dalam kisah tersebut dijelaskan oleh para ulama, Sa'ad bin Abi Waqqas ketika itu masuk Islam. Di hari pertama, hari kedua, ibundanya sudah mulai risih. Ini kenapa anak? Umur 17 tahun, dalam riwayat yang lain 18 tahun, dalam riwayat yang lain 19 tahun. Antara kisaran itulah beliau masuk Islam. Jadi beliau itu masih muda sekali masuk Islam. Sekitar usia 7 atau sampai 19 tahun. Sehingga ibunya kaget. Selama ini kebiasaan-kebiasaan yang dilakukannya sudah dia tinggalkan. Akhirnya ibunya pun mengancam anaknya tadi ini, Sa'ad bin Abi Waqqas, wahai anakku, jika engkau tidak meninggalkan ajaran yang sekarang ini kamu amalkan, ibu akan mogok makan. Ibu tidak akan makan sampai ibu mati. Sa'ad bin Abi Waqqas diancam dengan ancaman seperti ini, tentu akan luluhlah hatinya. Karena inilah ibu tercinta. Karena beliau itu adalah orang yang sangat berbakti kepada kedua orang tuanya termasuk ibunya. Ketika itu Sa'ad bin Abi Waqqas bingung. Mau melanjutkan agama yang telah baru dia dapatkan dari Abu Bakar dan Nabi Muhammad SAW atau memilih ibunya. Namun subhanallah, dia menunjukkan sikap ketegasannya di saat itu. Di hari pertama ibunya mogok makan, sehari semalam sudah kelihatan ibunya semakin lemas. Tapi Sa'ad bin Abi Waqqas tetap menyodorkan makanan setiap waktu. Disodorkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, ibu silakan makan, ibu silakan minum. Tidak disentuh sama sekali oleh ibunya. Kemudian beberapa saat kemudian lagi nanti diambilkan makanan yang baru, diambil minuman yang baru, tidak disentuh lagi oleh ibunya. Sampai sehari semalam. Lalu Sa'ad bin Abi Waqqas menunjukkan sikap tegasnya. Dan itulah sifat seorang mukmin. Seorang mukmin itu tegas kepada orang kafir, berlemah lembut kepada sesama Islam. Inilah sifat seorang muslim. Jangan dibalik. Lembut kepada orang kafir, tegas kepada seorang muslim. Ini terbalik. Tapi tegas kepada orang kafir, lembut, menghormati, menyayangi sesama muslim. Dan itu yang dipraktekkan oleh sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia tunjukkan ketegasannya. Wahai bunda, lau anna laki alfu nafsin fakharajat nafsun ma taraktu dina Muhammad. Wahai bunda tercinta, kalau seandainya engkau memiliki 1000 nyawa, bukan 100, bukan 200, tapi 1000 nyawa wahai bunda, lalu nyawamu pergi satu persatu, nyawamu meninggalkan jasadmu wahai bunda, ketahuilah aku tidak akan pernah meninggalkan agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah kisah perjuangan di mana beliau ketika memeluk agama Islam mendapatkan ujian yang terbesar dari ibundanya sendiri. Nah, kemudian dari kisah tersebut akan turunlah nanti sebuah ayat, dan ayat ini akan kita bahas pada poin yang berikutnya termasuk keutamaan beliau. Nanti akan ada turun ayat menjelaskan tentang sikap beliau yang begitu luar biasa di hadapan ibunya tersebut. Baik, kita masuk pada poin yang berikutnya, itu adalah keutamaan yang dimiliki oleh beliau. Keutamaan yang pertama yang dimiliki oleh beliau adalah beliau termasuk orang yang pertama masuk Islam. Jadi di awal-awal Islam itu datang, yang pertama sekali, di antara orang yang pertama sekali memeluk agama Islam adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Bahkan beliau pernah mengucapkan sebuah ungkapan. Kata beliau, dan ungkapan ini diabadikan oleh Al-Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Kata beliau, laqad ra'aitani wa ana thuluthul Islam. Aku pernah mendapati diriku mewakili sepertiga Islam. Subhanallah. Aku pernah mendapati diriku di saat itu, aku ini adalah orang yang mewakili sepertiga Islam. Berarti umat Islam ada berapa di saat itu? Kalau dia sepertiga, termasuk sepertiga, berarti di saat itu umat Islam ada berapa jumlahnya? Ada 3 orang. Kata para ulama, 3 orang di sini bukan maksudnya adalah mereka bertiga saja. Tapi yang bertiga ini dari kalangan laki-laki yang merdeka. Dari kalangan laki-laki yang merdeka. Karena sebelum Sa'ad bin Abi Waqqas sudah masuk Islam dulu Ali bin Abi Thalib, sudah masuk Islam dulu Zaid bin Thabit, Bilal bin Rabah, kemudian juga sudah masuk Islam juga Khadijah dari kalangan perempuannya. Tapi ini maksud oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, saya adalah mewakili orang sepertiga dari umat Islam di saat itu. Kalau hitungannya adalah Nabi Muhammad, Abu Bakar, dan Sa'ad bin Abi Waqqas.
Jadi mereka bertiga inilah dulu awal-awal Islam itu ada. Nabi Muhammad, kemudian Abu Bakar, Sa'ad bin Abi Waqqas. Sehingga beliau mengatakan di saat itu, inilah masa-masa saya mewakili sepertiga dari umat Islam. Dan ini tidak mengapa, kata para ulama, ketika menceritakan hal-hal yang baik pada dirinya untuk memberikan pelajaran kepada yang lain. Misalnya ada seorang yang mengatakan, dulu masjid ini, misalnya masjid yang dulu kami tempati cuma ada 5 jamaahnya. Jadi masjid ini dulu saya mewakili 1/5 dari orang yang ada di Kubima ini misalnya. Boleh dia menyebutkan seperti itu sebagaimana Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi beliau ini adalah termasuk orang yang pertama sekali masuk Islam, sampai-sampai pernah beliau mengucapkan ungkapan saya mewakili sepertiga dari umat Islam pada saat itu. Kemudian keutamaan ini tentunya didapatkan oleh beliau sebagaimana diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 100. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum biihsan radhiyallahu anhum wardu'an." Kata Allah Subhanahu wa taala, "As-sabiqunal awwalun." Orang-orang yang pertama sekali mula-mula masuk ke dalam agama Islam dari kalangan muhajirin, dari kalangan ansar, walladzina ittaba'uuhum biihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka-mereka dengan baik. Apa keutamaan yang mereka dapatkan? Radhiyallahu anhum waradu'an. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Dan predikat ini tidak didapati oleh selain para sahabat. Radhiyallahu ta'ala anhum, doa keridhaan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala dan Allah ridho kepada mereka, ini tidak didapatkan oleh kita-kita. Kecuali orang-orang yang pertama sekali masuk Islam. Dan inilah predikat yang luar biasa didapatkan oleh mereka-mereka yang di awal-awal memperjuangkan agama Islam. Radhiyallahu anhum waradu'an, kata Allah Subhanahu wa taala. Tidak itu saja. Di dunia mereka mendapatkan keridhaan Allah. Di akhirat, kata Allah Subhanahu wa taala, lanjutan daripada potongan ayatnya, wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada. Mereka pun Allah siapkan jannat, surga-surga, tajri tahtaha al-anhar, mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, mereka kekal selama-lamanya di dalam surga tersebut. Ini keutamaan yang pertama. Beliau termasuk orang yang pertama masuk ke dalam agama Islam ini. Yang kedua, keutamaan yang kedua yang dimiliki oleh Sa'ad bin Abi Waqqas adalah beliau salah satu dari 10 sahabat. Salah satu dari 10 sahabat yang masuk ke dalam surga, dan itu langsung dijamin oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sudah hafal. Saya sudah pernah ulang pada kesempatan yang pertama tadi, bahwa 10 para sahabat tersebut, Abu Bakar, siapa? Umar, Utsman, Ali, Zubair, Talha, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, 2 lagi, Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid ini adalah adik iparnya Umar, nanti kita bahas. Terus Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Inilah 10 para sahabat yang masuk ke dalam surga tanpa dihisab, tanpa diazab. Mereka kaya raya, tapi kekayaan mereka itu tidak mengakhirkan mereka masuk ke dalam surga. Kita tahu bahwa orang miskin dengan orang kaya itu jarak masuk surganya sangat jauh, 500 tahun. Tapi hadis itu tidak termasuk kepada mereka-mereka yang orang kaya raya seperti Abu Bakar, seperti Utsman, seperti Zubair, seperti Abdurrahman bin Auf. Mereka tidak masuk dalam kategori hadis tersebut. Para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau dijamin masuk ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala melalui rekomendasi Rasulullah SAW. Dalam kesempatan yang lain, Nabi Muhammad SAW juga menyebutkan dalam peristiwa yang lain. Dan peristiwa ini diabadikan oleh Al-Imam Ahmad di dalam kitab hadisnya Musnad. Imam Ahmad pernah meriwayatkan hadis. Hadis ini sampai kepada seorang sahabat yang mulia, Anas bin Malik. Anas bin Malik bercerita, ketika itu kami duduk-duduk dengan Rasulullah di Masjid Nabawi, duduk Anas dengan para sahabat-sahabat yang lain. Di situ ada Rasulullah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Yattali'u 'alaikum al-an rajulun min ahlil jannah." Kata Rasulullah berkata kepada Anas, para sahabat-sahabat yang duduk,
sebentar lagi ada seorang laki-laki yang masuk ke masjid yang dia itu dijamin masuk ke dalam surga. Yaitu seorang laki-laki yang akan masuk ke dalam surga, kata Rasulullah SAW. Ketika itu tidak berapa lama Rasulullah mengucapkan kalimat itu, masuklah seorang sahabat. Dilihat oleh Anas dan para sahabat yang lain. Dalam kondisi wajahnya, jenggotnya masih basah dengan air wudhu. Dan dia menenteng sendal dengan tangan kirinya. Kemudian keesokan harinya Rasulullah mengulangi kalimat yang sama. Ketika itu Anas dengan para sahabat nongkrong duduk bersama Rasulullah di masjid. Rasulullah mengeluarkan ucapan yang sama seperti hari yang pertama. Kata Rasulullah, "Yattali'u 'alaikum al-an rajulun min ahlil jannah." Sebentar lagi akan masuk seorang laki-laki penghuni surga. Lalu tidak berapa lama masuklah orang yang tersebut, orang yang sama dengan yang kemarin. Dalam keadaan yang sama. Lalu keesokan hari yang ketiganya Rasulullah pun mengatakan ucapan yang sama, "Yattali'u 'alaikumul an rajulun min ahlil jannah." Sebentar lagi akan masuk di tengah-tengah kita seorang laki-laki penghuni surga. Lalu seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Amr bin Al-As. Seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Amr bin Al-As penasaran. Ini seorang laki-laki 3 kali berturut-turut di hari yang berbeda, tapi orangnya sama. Direkomendasikan oleh Rasulullah SAW surga. Ini pasti ada amalan yang spesial yang dimilikinya. Sehingga dia membuat sebuah rencana agar bisa mengintai apa saja sih amalan yang dia miliki yang tidak pernah diamalkan oleh sahabat-sahabat yang lain. Lalu dia minta izin kepada seorang laki-laki itu. Dia berkata kepada seorang laki-laki itu, "Wahai laki-laki, saya ada masalah nih dengan orang tua saya. Sehingga saya bersumpah untuk berjanji tidak pulang ke rumah selama 3 hari. Bolehkah selama 3 hari ini saya nginap ke rumahmu?" Kata laki-laki tersebut, "Ya sudah, silahkan." Setelah diizinkan untuk menginap di rumahnya, mulailah di hari pertama, di malam harinya, dia melihat aktivitas ibadah apa saja yang dilakukan oleh laki-laki yang mendapatkan rekomendasi surga dari Rasulullah. Ternyata tidak mendapatkan amalan spesial. Bangun di sepertiga malam terakhir, solat sebagaimana sahabat solat yang dilakukan oleh para sahabat. Jadi tidak ada amalan-amalan yang berbeda yang dilakukan oleh seorang laki-laki ini dari amalan yang dilakukan oleh para sahabat yang lainnya, sama saja. Lalu kemudian di hari yang ketiganya barulah Abdullah bin Amr bin Al-As menceritakan, "Wahai laki-laki, sesungguhnya tidak ada masalah saya dengan orang tua saya. Saya tidak berantem dengan orang tua saya. Tidak ada perselisihan di antara kami. Saya hanya beralasan agar engkau memberikan izin saya nginap di rumahmu. Saya ingin mengintai, ingin mengetahui amalan apa saja yang kamu lakukan sehingga kamu mendapatkan rekomendasi dari Rasulullah sampai 3 hari berturut-turut bahwa engkau adalah ahli surga." Lalu seorang laki-laki terus menjawab, "Terus apa yang kamu dapatkan dari saya?" "Sungguh saya tidak mendapatkan apa-apa dari dirimu." Kata seorang laki-laki itu mengatakan, "Iya benar, saya tidak melakukan apa-apa. Dan tidak ada amalan-amalan terkhusus yang saya miliki. Kecuali," beliau menyebutkan pengecualian, "kecuali inni la ajidu fi nafsi li ahadin minal muslimina ghishan wa la ahsudu ahadan ala khairin a'tahu Allahu iyyahu." Ini amalan yang beliau miliki. Dan itu adalah amalan hati. Cenderungnya amalan hati sehingga tidak dilihat oleh Abdullah bin Amr bin Al-As. Karena amalan hati. Amalan zahirnya dilihat oleh Abdullah bin Amr bin Al-As biasa saja. Sebagaimana para sahabat juga mengamalkan hal yang sama. Tapi amalan hati ini yang tidak terlihat oleh Abdullah bin Amr bin Al-As pada diri seorang laki-laki tersebut. Apa kata laki-laki tersebut? "Kecuali aku memiliki amalan hati. Amalan hati adalah aku tidak pernah membohongi, menipu seorang pun dari kaum muslimin. Tidak pernah aku menipu, membohongi seorang pun dari kaum muslimin. Dan aku tidak pernah mendapati pada diriku hasad, dengki, berlaku curang kepada sesama kaum muslimin." Jadi ini amalan yang luar biasa yang dimiliki oleh seorang laki-laki tersebut. Nah, dalam riwayat siapa seorang laki-laki tersebut? Kata para ulama, seorang laki-laki tersebut adalah Sa'ad bin Abi Waqqas.
Sa'ad bin Abi Waqqas termasuk seorang sahabat yang memiliki hati yang bersih, sehingga tidak pernah ada di dalam hatinya permusuhan kepada salah seorang dari kaum muslimin. Oleh karenanya, para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Sa'ad bin Abi Waqqas ini di saat peristiwa peperangan saudara, di peperangan Siffin, di peperangan Jamal, peperangan saudara antara Aisyah dengan Ali, kubu Aisyah, Tolha, Zubair dengan Ali, kemudian Muawiyah dengan Ali. Ini kan perang saudara. Di saat itu Sa'ad bin Abi Waqqas masih hidup, tapi Sa'ad bin Abi Waqqas memilih tidak berpihak di salah satu di antara keduanya. Dia lebih memilih berdiam diri di rumah, bahkan anaknya, bahkan keluarganya mendesak untuk mengambil tampuk kepemimpinan itu secara paksa, rebut dari mereka. Tapi beliau tidak memilih itu. Beliau lebih memilih diam. Kenapa? Karena beliau betul-betul hatinya bersih dan tidak berpihak di antara salah satu dari dua kelompok kaum muslimin yang sedang berseteru di saat itu. Para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah keutamaan yang sangat besar. Sehingga apa kata Abdullah bin Amr bin Al-As? Kata beliau, subhanallah, hadhihi allati balagat bika. Ternyata ini makom yang kamu sudah sampai kepadanya. Dan makom ini wahiyallati la nutiqu, dan makom yang seperti inilah yang tidak kami mampu melakukannya. Jangankan kita, manusia biasa, pasti kita memiliki hasad, dengki kepada, jangankan kepada sesama muslim, kepada saudara sendiri barangkali kita pasti memiliki sifat tersebut. Dan inilah yang sangat berat, kata Abdullah bin Amr bin Al-As, padahal dia seorang sahabat, yang kami bisa lakukan. Makom yang sampai seperti inilah yang sangat berat untuk kami lakukan. Kemudian di antara keutamaan yang beliau miliki adalah turunnya ayat Al-Ankabut yang kita bacakan pada peristiwa keislaman beliau, dan beliau mendapatkan ujian yang terberat dari ibundanya yang tercinta. Ayat tersebut terdapat dari mohon maaf, bukan di surah Al-Luqman, bukan surah Luqman, tapi bukan surah Al-Ankabut, tapi di surah Luqman. Surat Luqman ayat yang ke-15. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bihi 'ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun." Nah, potongan ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena sikap tegas Sa'ad bin Abi Waqqas ketika menghadapi ibunda tercintanya. Memang nama beliau tidak dicantumkan di sini. Jadi Al-Quran itu tidak ada nama para sahabat kecuali satu, yaitu Zaid, putra angkatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi selain daripada itu tidak ada nama para sahabat. Tapi ada seorang sahabat yang namanya memang tidak disebutkan, namun Allah abadikan ayat ini turun karena sikap beliau. Apa itu? Diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Luqman ayat yang ke-15 ini, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi 'ilmun fala tuti'huma." Wa in jahadaka, jika engkau dipaksa oleh kedua orang tuamu untuk mensekutukanku, kata Allah Subhanahu wa taala, yang kamu belum memiliki ilmunya, fala tuti'huma, jangan taati keduanya. Jadi kalau kedua orang tuamu, kata Allah Subhanahu wa taala, mu di sini kepada siapa? Kembali kata gantinya kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Kata Allah Subhanahu wa taala, jika seandainya engkau dipaksa oleh kedua orang tuamu, dipaksa itu berarti ada unsur pemaksaan, bukan unsur penawaran, bukan ditawarkan, tapi kata Allah SWT, jika engkau dipaksa oleh kedua orang tuamu adalah orang yang tercinta yang kita miliki, orang yang terdekat, lalu paksaan itu adalah untuk mensekutukanku, fala tuti'huma, jangan taati keduanya. Tapi apakah kita boleh mendurhakainya? Tidak. Dilanjutkan oleh Allah SWT, wasahibhuma fid dunya ma'rufa, tapi gaulilah mereka dengan pergaulan yang baik. Oleh karenanya Sa'ad bin Abi Waqqas ketika menunjukkan sikap yang tegasnya, beliau tetap mempergauli ibunya dengan pergaulan yang baik. Beliau tetap menghidangkan makanan,
tetap menghidangkan minuman, tetap membantu ibunya. Apa yang beliau bisa bantu, beliau bantu. Beliau tetap berbakti kepada ibunda tercintanya. Karena Allah SWT memerintahkan wasahibuhuma fid dunya, di dunia ini ma'rufa, dengan pergaulan yang ma'ruf, yang baik. Wattabi' sabila man anaba ilayya, ikutilah jalan yang orang-orang yang telah kembali kepadaku. Summa ilayya marji'ukum, sungguhnya kalian akan kembali kepadaku. Fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun, ketika kalian nanti bertemu denganku, aku akan paparkan amalan-amalan yang pernah kalian lakukan. Kemudian keutamaan yang berikutnya yang dimiliki oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, beliau termasuk pamannya Nabi Muhammad SAW dari pihak ibunya. Paman di sini maksudnya khal Rasulullah SAW. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah tafakhur itu seperti berbangga diri dengan keberadaan Sa'ad bin Abi Waqqas. Kata beliau, Rasulullah SAW mengatakan, hada khali falyurini imru'un khalahu, ini pamanku. Kalau kalian punya paman, tunjukkan kepadaku. Jadi kata para ulama, ini adalah ungkapan Rasulullah SAW itu tafakhur itu berbangga memiliki sosok paman seperti Sa'ad bin Abi Waqqas. Sehingga Rasulullah mengatakan kepada para sahabat yang lain, ini pamanku. Paman kalian mana? Coba tunjukkan kepadaku. Seperti itu ungkapan Rasulullah SAW menunjukkan, kata para ulama, ini adalah keutamaan khusus yang dimiliki oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Rasulullah berbangga diri memiliki sosok seorang paman seperti Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian di antara keutamaan yang beliau miliki adalah beliau mendapatkan doa Nabi SAW. Apa doa Nabi? Doa Nabi itu, kata Nabi Muhammad SAW dalam riwayat Al-Bazzar, ya Allah, kabulkanlah setiap permohonan Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi beliau itu mendapatkan doa dari Rasulullah agar setiap kali beliau berdoa dikabulkan oleh Allah. Subhanallah. Setiap kali beliau berdoa, ya Allah, kabulkan doa Sa'ad ya Allah. Itu doa dari siapa? Doa dari Nabi Muhammad SAW. Pada asalnya setiap kaum muslimin ketika berdoa kepada Allah akan diterima oleh Allah. Pada asalnya seperti itu. Tapi terkadang doa kita itu bisa jadi dikabulkan di saat itu, bisa jadi diakhirkan, bisa jadi digantikan dengan pahala di akhirat, bisa jadi doa kita yang kita panjatkan kepada Allah tidak dikabulkan tapi digantikan dengan diselamatkan oleh Allah dari mara bahaya, bisa jadi. Tapi beda halnya seperti Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ketika berdoa langsung di saat itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya para sahabat takut sekali dengan kutukan Sa'ad bin Abi Waqqas ini, termasuk Umar bin Khattab. Umar bin Khattab sangat takut sekali. Dia berhati-hati sekali kalau bertindak. Kenapa? Kalau dia ketika bertindak ada sesuatu yang menzalimi Sa'ad bin Abi Waqqas, lalu Sa'ad bin Abi Waqqas berdoa keburukan untuk Umar bin Khattab, maka doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti di antara kisah di mana Sa'ad bin Abi Waqqas berdoa lalu dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kisah tersebut kita dapatkan dalam Sahih Bukhari, di mana penduduk Kufah ini adalah salah satu kota yang sekarang berada di Irak. Penduduk Kufah ini pernah mengadu kepada Umar. Ini di zaman pemerintahan Umar bin Khattab. Jadi penduduk Kufah ini datang kepada Umar bin Khattab. Mereka berkata, wahai Umar, selama kepemimpinan Sa'ad bin Abi Waqqas, karena Sa'ad bin Abi Waqqas ini ditugaskan oleh Umar menjadi gubernur di Kufah. Jadi di pemimpinan Umar bin Khattab mengamanahkan kepemimpinan gubernur di Kufah adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, ada beberapa oknum, tidak banyak, beberapa orang saja mengadukan kejelekan tentang Sa'ad bin Abi Waqqas selama kepemimpinannya kepada Umar, khalifah di saat itu. Kita tahu Umar bin Khattab adalah pemimpin yang sangat adil. Sampai-sampai akibat dari pengaduan itu, Sa'ad bin Abi Waqqas langsung dipecat. Di saat itu langsung dipecat oleh Umar bin Khattab. Lihat. Di antara kisahnya adalah kata penduduk Kufah itu menemui Umar, wahai Umar, innahu la yuhsin yusalli.
wahai Umar, Sa'ad bin Abi Waqqas ini adalah sosok seseorang yang tidak benar sholatnya. Sholatnya tidak baik. Lalu hal tersebut diklarifikasi oleh Umar. Benarkah Sa'ad? Sa'ad menjawab, amma ana fa inni kuntu usolli lahum salata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Umar, adapun aku, sesungguhnya aku salat mengimami mereka sebagaimana aku mendapati salat itu seperti dilakukan oleh Rasulullah. Engkau pasti tahu. Lalu Sa'ad mengatakan, aku di rakaat pertama, di 2 rakaat pertama lebih aku panjangkan sedikit, kemudian 2 rakaat yang terakhir seperti zuhur dan asar lebih aku pendekkan. Seperti itu yang saya dapatkan dari Rasulullah dan seperti itulah yang saya lakukan kepada mereka. Lalu kemudian Umar berkata, itu mungkin perasaanmu saja Sa'ad. Lalu Umar mengirim beberapa utusan langsung pergi ke Kufah. Bayangkan, dari Madinah Umar harus mengutus beberapa utusan, beberapa laki-laki untuk menanya tentang kebenaran pengaduan tersebut. Lalu laki-laki yang diutus oleh Umar bin Khattab itu mampir di setiap majelis di daerah Kufah. Di majelis A, laki-laki utusan dari Umar itu mampir bertanya, bagaimana pendapat kalian tentang Sa'ad bin Abi Waqqas? Mereka menceritakan, Sa'ad itu orangnya baik, akhlaknya mulia, orangnya santun. Baik, ini persaksian yang pertama. Kemudian pindah ke majelis yang berikutnya, menanyakan tentang Sa'ad bin Abi Waqqas. Mereka juga jawab dengan jawaban yang sama. Sa'ad itu orangnya baik, santun, suka menghormati, orangnya sangat baik sekali. Begitu terus setiap majelis mereka mendapatkan jawaban yang sama. Kecuali di suatu majelis, di majelis tersebut ternyata di sebuah masjid ada majelis yang di sana dipimpin oleh Abu Sa'dah. Abu Sa'dah ini salah satu penduduk Kufah yang menebarkan fitnah ini, Abu Sa'dah. Namun dia lebih dikenal dengan sebutan Usamah bin Qatadah. Usamah bin Qatadah. Tapi dalam riwayat hadis ini dia disebut dengan Abu Sa'dah. Nah, Abu Sa'dah ini memberikan persaksian yang menyelisih dari persaksian-persaksian majelis-majelis yang dimampiri oleh utusan Umar bin Khattab. Cuma majelis inilah yang menceritakan tentang keburukan Sa'ad bin Abi Waqqas. Kata beliau, sesungguhnya tentang Sa'ad ya, kata beliau, tentang Sa'ad, Allahumma idza sa'altumuna anhu, demi Allah, jika kalian menanyakan kepadaku tentang beliau, fa innahu kana la adil fil qadiyah. Dia itu adalah orang yang tidak pernah adil dalam memutuskan hukuman. Jadi kalau beliau itu ada masalah, lalu masalah itu harusnya kebenaran itu berpihak kepada A, tapi dia putuskan kebenaran itu ada berpihak kepada B. Dia itu orangnya tidak adil. Kemudian, wala yuqassim bisawiyah, kalau ada pemberian dari khalifah berupa dana, penyaluran dana, tapi beliau tidak menyalurkannya kepada orang-orang yang berhak. Wala yasiru bisariyah, dan saat itu tidak pernah ikut berperang. Jadi Kufah itu adalah tempat di mana Umar bin Khattab ingin menaklukkan kerajaan Persia. Tapi di banyak peperangan Sa'ad bin Abi Waqqas itu tidak pernah ikut. Ini persaksian beliau. Setelah mendengarkan persaksian itu dari Abu Sa'dah ini, lihat apa kata Sa'ad dan sikap Sa'ad. Sa'ad mengatakan, berdoa di saat itu, Allahumma in kana kadziban fa'amma basarahu wa atil faqrahu wa aridhu lil fitnah. Kata Sa'ad berdoa, ya Allah, jika seandainya seorang laki-laki tersebut yang bernama Abu Sa'dah, dia memberikan persaksian yang palsu atasku, ya Allah, fa'amma basarahu, butakan matanya. Ya Allah, panjangkan umurnya dalam keadaan kefakiran, dalam keadaan miskin. Panjangkan umurnya tapi dalam keadaan miskin. Kemudian ya Allah, tunjukkan kepadanya, paparkan kepadanya berbagai macam fitnah. Dan doa Sa'ad bin Abi Waqqas dikabulkan di saat itu. Matanya dibutakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata umurnya dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai 100 lebih dalam keadaan miskin, meminta-minta. Meminta-mintanya bukan sebagai profesi untuk kekayaan, untuk mengayakan diri, bukan, tapi karena untuk makan dan minum. Dalam keadaan betul-betul miskin orang tersebut. Bahkan beliau ditunjukkan berbagai macam fitnah. Dalam riwayat bahwa beliau itu
di akhir-akhir hayatnya, di usianya yang sudah tua, umur 100 tahun, kalau melihat perempuan sering mengganggu perempuan. Matanya masih keliaran. Istilahnya kalau bahasa kita adalah tua-tua keladi. Semakin tua semakin menjadi. Ini yang terjadi pada diri seorang Abu Sa'adah tersebut. Betul-betul doa Sa'ad bin Abi Waqqas dikabulkan di saat itu. Bahkan di peristiwa yang lain, beliau pernah juga mendoakan kejelekan bagi orang-orang yang mencela Ali. Beliau lewat, ternyata ada seorang laki-laki. Seorang laki-laki ini mencela Ali bin Abi Thalib. Dia sebutkan kejelekan Ali itu begini, begitu, begini, begitu. Tidak aja Ali, Zubair juga termasuk orang yang dia celah. Tolha juga termasuk orang yang dia celah. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, wahai laki-laki, hentikan pencelaan ini. Jika engkau tidak menghentikan celaan ini, aku akan doakan keburukan untukmu. Laki-laki ini nantang. Emang kamu siapa? Kamu seorang nabi. Saya takut dengan doamu. Emangnya kamu nabi, doanya langsung dikabulkan. Ketika itu Sa'ad bin Abi Waqqas mendoakan untuk seorang laki-laki ini, Allahumma in kana yashtum aqwaman qad sabaqa lahum minka ma sabaqa faj'alhu al-yawma nakala. Ya Allah, jika seorang laki-laki ini benar-benar mencela Ali, mencela Zubair, mencela Tolha berdasarkan kemauan dan keinginan, tidak ada orang memaksa, berdasarkan kesadarannya sendiri, ya Allah, berikanlah siksaan kepada orang tersebut. Ternyata setelah berdoa, seorang laki-laki ini setelah mencela Ali, mencela Zubair, setelah mencela Tolha, dia menaiki kendaraannya kuda. Tidak berapa lama dia menaiki kudanya terperosok, jatuh, dan dia pun terpelanting, terpental, kebentur kepalanya di satu batu yang besar. Kepalanya pecah, dan ketika itu dia wafat dalam keadaan mencela Ali bin Abi Thalib dan Tolha beserta Zubair. Ini adalah diantara doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan doa itu dikabulkan karena doa siapa tadi? Doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapan pertama sekali doa beliau ini dikabulkan oleh Allah? Diceritakan pernah seorang sahabat bertanya, wahai Sa'ad bin Abi Waqqas, kapan sih doa yang pertama sekali yang kamu munajatkan kepada Allah langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kata Sa'ad, ketika itu adalah pada peperangan Badar. Jadi ini belum terjadi peperangan Badar. Ketika itu saya ingin melemparkan tombak saya, dan di samping itu ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu saya berdoa, ya Allah, zalzil aqdamahum, ya Allah, goncangkan kaki-kaki musuh, ya Allah, bikin mereka gemetar melihat pasukan kaum muslimin. Ya Allah, berikan ketakutan dalam hati musuh-musuh yang ingin memerangi kaum muslimin. Waf'al bihim, ya Allah, lakukan ini dan itu kepada musuh-musuh Islam, ya Allah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ketika mendengar doa Sa'ad, Allahumma istajib li Sa'ad, ya Allah, kabulkan doa Sa'ad. Itulah pertama sekali doa Sa'ad bin Abi Waqqas dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan doa yang berikutnya dan seterusnya. Doa Sa'ad bin Abi Waqqas dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara keutamaan Sa'ad bin Abi Waqqas adalah yang berikutnya, beliau itu pernah menjaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di saat menjaga itu Rasulullah SAW memberikan rekomendasi bahwa orang tersebut adalah orang yang soleh. Jadi kalau Rasulullah mengatakan si fulan soleh, pasti soleh. Beda dengan kita. Kalau kita mengatakan seorang ini soleh, tidak bisa. Kenapa? Karena kepastian itu bukan dari kita. Kalau kita mengatakan insya Allah mudah-mudahan dia soleh, ini nggak apa-apa, rekomendasi seperti ini. Tapi kalau kita mengatakan dia pasti orang yang soleh, tidak, itu bukan hak kita. Tapi kalau Rasulullah SAW mengatakan si fulan masuk surga, si fulan penghuni neraka, si fulan orang yang soleh, si fulan orang munafik, ini hak Rasulullah. Dan Rasulullah SAW tidak akan berkata kecuali melalui wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Sesungguhnya Rasulullah SAW tidaklah berkata dengan hawa nafsunya, melainkan wahyu yang Allah turunkan. Jadi Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa yang menjaga Rasulullah SAW di malam tersebut adalah orang yang soleh. Lihat dalam sebuah kisah. Kisah ini diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab Sahihnya. Sanad daripada hadis ini sampai kepada seorang ibunda kita tercinta,
yaitu Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau pernah berkata, Aisyah pernah berkata, sahira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah di suatu malam Rasulullah itu tidak bisa tidur sampai Rasulullah itu begadang. Tidak bisa tidur, enggak nyaman. Seperti ada sesuatu yang akan mengganggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apalagi di saat-saat yang di situasi yang genting, yang tidak aman. Jadi malam tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa tidak aman. Bahkan ketika itu adalah saat-saat Rasulullah SAW ingin pergi ke Madinah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laita rajulan salihan min ashabi yahrusuni al-lailah." Seandainya saja ada salah seorang dari sahabatku menjagaku pada malam ini. Seandainya ada seorang sahabat menjagaku pada malam ini. Qalat, kata Aisyah berkata, fa bainama nahnu kadzalika. Jadi angan-angan Rasulullah SAW tersebut, kalau seandainya ada seorang laki-laki yang soleh dari kalangan sahabat menjagaku pada malam ini. Ketika itu kata Aisyah, kami duduk-duduk bersama Rasulullah di malam hari karena Rasulullah tidak bisa tidur. Akhirnya kami mendengar, kata Aisyah, kami mendengar khashkhasatas silah. Ada seperti suara senjata. Semakin ketakutan. Seperti ada pedang yang diseret lalu mengenai batu-batu, maka akan mengeluarkan suara. Itulah suara senjata yang didengar oleh Aisyah dari rumah. Itu suara apa? Lalu Rasulullah bertanya, "Mahadza? Siapa di luar?" Sa'ad bin Abi Waqqas ya Rasulullah. Saya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas ya Rasulullah. Lalu Rasulullah berkata, "Ma jaa'a bika? Apa yang menyebabkan engkau datang ke sini wahai Sa'ad?" Kata Sa'ad mengatakan, "Ya Rasulullah, waqa'a fi nafsi khaufun ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faji'tu ahrusuhu fada'a lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Ya Rasulullah, tiba-tiba di malam ini ya Rasulullah, terdapat pada diriku ada bisikan bahwa engkau khawatir pada dirimu ya Rasulullah, akan ada sesuatu yang ingin mencelakakanmu. Jadi aku tergerak hatiku untuk datang ke rumahmu dan menjaga rumahmu malam ini ya Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, maka Rasulullah pun mendoakan kebaikan untuk Sa'ad bin Abi Waqqas. Tapi dari kisah hadis ini, bagaimana Sa'ad bin Abi Waqqas tahu betul di malam itu adalah malam di mana Rasulullah SAW tidak tenang, tidak bisa tidur. Lalu Sa'ad bin Abi Waqqas tanpa pengetahuan Rasulullah SAW datang ingin menjaga rumah Rasulullah SAW. Bahkan di akhir dari hadis tersebut Rasulullah SAW, Aisyah mengatakan summa nama. Rasulullah setelah datang Sa'ad bin Abi Waqqas, barulah beliau nyenyak tidurnya, dijaga oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan kata Rasulullah SAW bahwa sesungguhnya yang menjagaku semalam adalah seorang sahabat yang soleh. Seluruh sahabat memang soleh, tapi rekomendasi kalimat soleh ini langsung di dalam hadis diabadikan oleh Al-Imam Muslim adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak lagi di antara keutamaan-keutamaan yang dimiliki oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Mungkin yang terakhir yang menutup pertemuan kita pada pagi yang berbahagia ini adalah di antara keutamaan beliau memiliki keahlian di dalam memanah, sehingga anak panah yang beliau lontarkan tidak pernah meleset, tidak pernah keluar dari sasaran. Dalam sebuah riwayat diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa Sa'ad radhiyallahu taala anhu pernah berkata, "Inni la awwalul Arab rama bisahmin." Sesungguhnya aku adalah orang Arab yang pertama sekali melemparkan anak panah. Jadi ratusan para sahabat yang ikut berjihad di jalan Allah, ikut berperang bersama Rasulullah, tapi orang yang pertama sekali yang melepaskan anak panah itu adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Subhanallah. Bukan satu dua para sahabat, ratusan para sahabat dari mulai peperangan Badar, Uhud dan seterusnya bersama Rasulullah, tapi orang yang pertama sekali yang melepaskan anak panah untuk membela, untuk meninggikan kalimat la ilaha illallah adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Kata beliau, "Inni la awwalil Arab." Dia menceritakan lagi, sesungguhnya aku, kata Sa'ad, orang Arab yang pertama sekali melemparkan anak panah fi sabilillah, di jalan Allah, di peperangan. Wa kunna naghzu ma'an nabi, dan ketika itu aku berperang ditemani oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma lana ta'am,
pada peperangan tersebut kami tidak memiliki ta'am, kami tidak punya makanan, illa waraqus syajar, yang kami makan hanya daun-daunan pepohonan. Subhanallah. Ini kata para ulama adalah peperangan sebelum terjadi peperangan Badar. Jadi Rasulullah SAW itu memerintahkan beberapa sahabat untuk mencegat setiap kafilah. Kafilah itu rombongan perdagangan orang-orang Quraisy. Jadi orang-orang Quraisy kalau mau berdagang ke Syam, mereka harus melewati Madinah. Jadi di Madinah ini sengaja Rasulullah SAW utus beberapa para sahabat untuk mencegat, untuk mengambil beberapa hasil dari perniagaan orang-orang Quraisy. Kenapa ini dibolehkan? Kata para ulama, karena di saat mereka hijrah ke Madinah, mereka orang-orang kafir Quraisy melarang para sahabat untuk membawa harta benda mereka. Mereka yang berhijrah seperti Umar, seperti Rasulullah, seperti Abu Bakar, dalam keadaan kaya raya, hartanya banyak di Mekah, tapi ketika mereka meninggalkan Mekah, pergi ke Madinah, mereka tidak boleh membawa harta benda mereka. Harta mereka miliki diambil paksa oleh orang-orang kafir Quraisy. Sehingga Rasulullah SAW ingin balas dendam. Setiap perdagangan orang-orang Quraisy yang pulang dari Syam menuju Mekah, mereka dihadang oleh sahabat-sahabat Rasulullah SAW di Madinah. Nah, ketika itu terjadilah nanti peperangan Badar. Sebelum terjadi peperangan Badar, nah, sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas ini orang yang pertama sekali melemparkan anak panahnya untuk memerangi orang-orang kafir Quraisy. Para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini diantara keutamaan-keutamaan yang dimiliki oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Masih banyak lagi keutamaan yang lainnya yang mungkin kita akan bahas pada pertemuan yang berikutnya. Di antara keutamaan yang sangat spesial dimiliki oleh Sa'ad bin Abi Waqqas adalah di tangan beliaulah ditaklukkannya Raja Persia. Kita tahu bahwa ada dua kekuasaan adidaya di saat itu, yaitu pertama adalah kerajaan Romawi, Kaisar Romawi, yang pusat kekuasaannya adalah Syam sampai ke Eropa. Kemudian kekuasaan yang kedua yang kuat di saat itu adalah Persia. Di saat ini adalah Rusia dan seterusnya. Ini adalah dua kekuasaan adidaya yang sangat kuat di zaman jahiliyah dan di zaman Abu Bakar, di zaman Nabi Muhammad SAW. Namun kekuasaan itu diporak-porandakan oleh Umar bin Khattab atas izin Allah Subhanahu wa taala tentunya. Namun Umar bin Khattab mengirimkan seorang sahabat yang mulia, Sa'ad bin Abi Waqqas, sebagai panglima perangnya. Nanti akan kita ceritakan bagaimana Sa'ad bin Abi Waqqas diamanakan untuk menjadi panglima perang yang bisa menghancurkan, memporak-porandakan kerajaan yang begitu besar dengan pasukan yang begitu banyak. Ketika itu Sa'ad bin Abi Waqqas hanya 30.000 saja kaum muslimin. Namun musuh di saat itu jumlahnya 200.000. Bayangkan jumlah musuh yang berperang memerangi kaum muslimin di saat itu jumlahnya 200.000. Ini adalah ahli perang, prajurit-prajurit yang ahli dalam berperang. Sedangkan Sa'ad bin Abi Waqqas jumlahnya hanya 30.000. Dan 30.000 ini tidak semuanya ahli perang. Ada yang simpatisan saja. Ada orang yang mungkin partisipasi saja, dia ikut-ikutan saja dari antara 30.000 ini. Nah, dia memang bukan ahli berperang. Nanti ahlinya ketika mereka belajar dengan para sahabat di perjalanan. Nah, sedangkan lawannya 200.000. Dan itu bisa ditaklukkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan kisahnya sangat menarik sekali. Seperti apa nanti kisah Sa'ad bin Abi Waqqas dalam penaklukan Raja Persia tersebut. InsyaAllah kita akan bahas pada pertemuan yang berikutnya insyaAllah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.